Ada beberapa hal yang kami laksanakan. Ya. Jadi di Dinas Perinaker ini kan ada UPT BLK. Ya. UPT BLK, di sana ada 10 jurusan yang mewadai masyarakat Kabupaten Blora, khususnya pencari kerja untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT BLK. Kalau mungkin ini kita sekolah yang umum itu ada kurikulumnya itu ya Pak? Betul, ada kurikulumnya, betul ya. Pak. Iya. Ini kan luar biasa kalau ada primadona itu. Artinya ini salah satu poin bahwa apa yang dilakukan Disperinaker ini dalam hal untuk pengurangan tenaga kerja, karena kita tahu pabrik di Blora itu tidak ada. Betul. Ya. Artinya penyerapan tenaga kerja itu mereka setelah dari PLK bisa mandiri, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Itu yang kami harapkan seperti itu sebetulnya. Sebetulnya di balik istilahnya mengurangi angka pengangguran dalam rangka pencarian pekerja, juga menekan angka pengangguran. Yang ketiga itu tadi sebetulnya bisa membuka wirausaha sendiri. Dan yang terakhir ini kita ikutkan magang, Pak. Jadi setelah kita latih di BLK, kita kerjasama dengan instrukturnya. Tolong mereka alumni BLK sudah ngantongi sertifikasi. Ini masih dikompleti diikutkan magang juga. Artinya karena ada 5 orang lah yang kira-kira AP nilainya terbaik, 5 orang itu kita ikutkan magang. Kita ikutkan magang supaya apa? Karena di suasana di BLK nanti akan lain suasana di dunia kerja yang asli. Nah, kan gitu ya. Selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat bertemu kembali dengan channel Urip Urup. Ya, kembali ini channel Urip Urup ingin menjalankan fungsinya bahwa memang urip itu harus urup, urip itu harus menyala, urip itu harus bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi semua saja. Kebetulan pemirsa, besok pagi Kamis 1 Mei itu kan ada peringatan Hari Buruh. Nah, kali ini channel Urip Urup sengaja ini bertemu dengan Kepala Disperinaker, Pak Indro Budi Darmawan SE MSI. Ya, dalam artian kita akan sedikit berbincang-bincang. Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Besok pagi itu kan ada peringatan Hari Buruh. Ya, dalam artian kami ingin sedikit mengulik sejauh mana kita nggak usah ke nasional, lebih ke lokal, ya, lebih ke Blora. Sejauh mana peran Disperinaker ini dalam hal untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Blora, Pak Budi? Jadi terkait dengan angka pengangguran di Blora, ada beberapa hal yang kami laksanakan. Jadi di Dinas Perinaker ini kan ada UPT BLK. UPT BLK, di sana ada 10 jurusan yang mewadai masyarakat Kabupaten Blora, khususnya pencari kerja untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD BLK. UPTD Balai Latihan Kerja. Di situ ada 10 jurusan keahlian. Artinya 10 jurusan ini kan disesuaikan kalau misalnya warga kita, saya masuk ke BLK itu, tentunya setelah keluar gitu, lapangan pekerjaan yang paling dibutuhkan di lapangan kayak gitu atau gimana, Pak Indro itu? Jadi insya Allah ini sesuai kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kelas memang yang animonya lebih tinggi dibanding yang lain. Apa itu? Pertama, masak, tata boga. Yang kedua, menjahit. Yang ketiga, las. Ini yang primadona. Karena apa? Karena kalau lebih mudah dilaksanakan baik itu secara perorangan maupun secara berkelompok, baik di kota maupun di desa. Nah, kalau kita lihat las kan masih belum banyak lah. Keempat ini bengkel, Pak. Bengkel. Jadi bengkel ini juga favorit bagi teman-teman kita yang ada di masyarakat Kabupaten Blora untuk meningkatkan pelatihannya melalui BLK. Artinya seseorang itu kalau masuk ke BLK, milih beberapa jurusan yang primadona,
dia keluar kan tidak mesti harus melamar ke pekerjaan, bisa mandiri misalnya. Betul. Saya jadi tukang las, saya berbengkelan, gitu ya Pak. Betul. Kalau primadona itu kalau sekali angkatan sampai berapa peserta Pak Indro itu? Kalau memang BLK ini kan pelatihannya berbasis kompetensi ya. Berbasis kompetensi berarti artinya apa, setelah mengikuti pelatihan ini ada uji kompetensi dari BSSN Jakarta. Jadi kalau menurut kami dijamin kompeten, dijamin pinter, dijamin bisa melaksanakan ilmunya. Jadi gitu. Jadi artinya sehingga jangka waktu maupun pesertanya itu dibatasi. Pesertanya itu harus 16. Setiap jurusan harus 16. Karena apa, kalau maksimal 16 nanti 4 boleh, 8 boleh, enggak boleh. Harus 16 berarti harus 16. Karena artinya enggak ada minimal maksimal. Enggak ada. Satu paket 16. Dilaksanakan sesuai keahlian, misalnya berdasarkan SKKNI. Nah, artinya gini, misalnya menjahit dibutuhkan 240 jam, dibagi 8, sehari kan 8 jam ya, dibagi 8 berarti ada 30 hari. Memang harus, makanya disebut pelatihan berbasis kompetensi, seperti itu. Kalau mungkin ini kita sekolah yang umum itu ada kurikulumnya itu ya Pak? Betul, ada kurikulumnya, betul Pak. Iya. Ini kan luar biasa kalau ada primadona itu. Artinya ini salah satu poin bahwa apa yang dilakukan Disperinaker ini dalam hal untuk pengurangan tenaga kerja, karena kita tahu pabrik di Blora itu tidak ada. Betul. Artinya penyerapan tenaga kerja itu mereka setelah dari PLK bisa mandiri, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Itu yang kami harapkan seperti itu sebetulnya. Di balik istilahnya mengurangi angka pengangguran dalam rangka pencarian pekerja, juga menekan angka pengangguran. Yang ketiga itu tadi sebetulnya bisa membuka wirausaha sendiri. Kita tarik ke programnya Pak Bupati Blora, Pak Indro ya, dalam artian kan golek gawean gampang. Golek gawean gampang itu frame kita kan jangan sampai setelah dari BLK ini melamar pekerjaan di perusahaan, bahkan bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya bahwa di sini ini fungsi ya, artinya tipai kerja dari Disperinaker ini kan sudah jelas. Di luar primadona tadi apa Mas Indro? Yang jurusan-jurusan di BLK yang ada lagi. Kita kalau pelatihannya agak lebih tinggi kualitasnya, kita bekerja sama dengan BPSDM Migas Cepu. BPSDM Migas Cepu ini di sana kan terkait dengan tenaga ahli yang ada untuk perusahaan-perusahaan minyak di luar Jawa maupun dimanapun ya. Itu kita kerjasama dengan BPSDM Cepu. Nah ini ada pelatihannya, ada beberapa jurusan yang di sana kalau yang favorit itu K3. Karena K3 itu dimanapun perusahaannya itu laris istilahnya, dipakai. Memang ini kan satu zaman era bahwa segala sesuatunya sekarang itu seseorang bahkan konon kuli batu itu kan nanti next pasti akan diberlakukan sertifikasi, dan ini kan sudah dilakukan oleh Disperinaker. Nek berlatihan ya mesti ini ya untuk sertifikat, dan sertifikat ini dijamin sehingga nanti kan pasar ini untuk memakai ini kan luar biasa. Kalau boleh tahu, ini sekedar informasi kepada masyarakat Blora, barangkali nyuwun sewu, saya yakin panjenengan sosialisasi ke masyarakat sudah begitu masif, tapi barangkali ini bisa nanti lewat channel Urip Urup ini bisa untuk sosialisasi. Di BLK ini kira-kira itu ada berapa angkatan, terus kira-kira itu syaratnya nek seseorang warga Blora kepengen ikut ini kayak apa itu Mas Indro, mungkin secara kalau syarat usia yang pertama pencari kerja, berarti kan usia di 18 di atas 18-20 tahun lah, itu saja sih, tidak ada syarat khusus. Berapa angkatan dalam satu tahun? Satu angkatan, 2 angkatan, 3 angkatan? Kita sampai 10 angkatan Pak Urip. 10 angkatan. 10 angkatan. Karena kan meskipun ada 10 jurusan kan tidak selalu setiap tahun dipakai semua. Oke, kalau primadona itu barangkali kan bisa maksimal angkatannya bisa 10 itu tadi Pak. Bisa jadi. Ya, kalau yang lain-lain mungkin lah barangkali kurang. Nah sebelum itu kan kita kan buka
pendaftaran online, kita online lah. Kita online tempat medsos. Offline-nya enggak atau online-nya aja? Enggak, kita online aja Pak. Sekarang kan zaman zaman digital, kita online. Daftar online, setelah terkumpul nanti kita seleksi. Artinya bagi warga Blora ini satu informasi perlu diketahui. Sering-sering buka link di Disperinaker ini barangkali IG-nya, medsosnya, itu sering dicermati, dipendelengi, barangkali di situ ada peluang untuk ikut pelatihan di BLK. Itu kan nanti bisa terserap, karena tadi Pak Indro sudah ngomong persyaratannya supaya sebetulnya tidak ada yang bertele-tele. Tidak bertele-tele. Kalau BLK memang itu dia usia itu dia pencari kerja. Ini kan dalam artian hasil itu kan tidak mesti kalau keluaran dari BLK ini diterima di perusahaan sana sekian orang, itu artinya ini perlu diketahui juga publik itu bahwa Disperinaker ini kan sudah berbuat banyak. Kita mungkin ada pantauan enggak Pak Indro misalnya, lulusan BLK kami ada yang sudah mandiri, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu ada enggak? Ada. Jelas itu ada. Jadi kita secara parsial karena kita juga ada WA group juga. Alumni BLK kita ada grup ada grup mereka saling komunikasi, saling laporan, bahkan mungkin seperti misalnya buka Tata Boga grup itu misalnya saling titip-titip hasilnya kan bisa. Ada grupnya Pak. Jadi bahkan kita di situ mungkin termasuk bisa untuk bursa pencari tenaga kerja juga ya. Bisa. Misalnya ini saya alumni BLK. Saya dulu mengambil jurusan perbengkelan. Saya mendirikan bengkel gede dan lain-lain. Kebetulan butuh karyawan. Bisa. Ini kan luar biasa. Nanti adik kelasnya kan yang ikut bengkel kan bisa kita salurkan ke sana. Maka itu bengkel kelas atau mungkin penjahit, apapun lah yang menjahit Dan yang terakhir ini kita ikutkan magang Pak. Jadi setelah kita latih di BLK, kita kerjasama dengan instrukturnya. Mereka alumni BLK sudah ngantongi sertifikasi. Ini masih dikompleti diikutkan magang juga. Artinya karena ada 5 orang lah yang kira-kira AP, nilainya terbaik, 5 orang itu kita ikutkan magang. Kita ikutkan magang supaya apa? Karena di suasana di BLK nanti akan lain suasana di dunia kerja yang asli. Nah, kan gitu ya. Jadi di BLK mungkin tidak ada target, tidak ada mungkin tekanan dari pimpinan. Teori praktek ada. Tapi di lingkungan tapi mental. Pertama itu menambah keterampilan, yang kedua membentuk mental perorangan. Usaha gawe roti ngene yo. Gitu Pak. Itu saja sebenarnya kita pengangkat yang jelas di dunia kerja, pengalaman, yang kedua pembentukan mental yang bersangkutan supaya mental lebih Sip Mas Indro. Ini kalau kita tarik di program prioritasnya Pak Bupati kan golek gawean gampang. Ini kan salah satu transformasi bagaimana mewujudkan dari program itu. Mungkin ini untuk perkembangan BLK sendiri ini Pak Indro Tadi di samping jurusan-jurusan gitu. Untuk tenaga pendidik, instruktur dan lain kayak apa Pak Indro? Sebelum ini ada CPNS, kami kan ada 10 jurusan, kami hanya punya 3 instruktur. Nah, terus dari mana instrukturnya? Nah, kita kerjasama dengan praktisi. Praktisi itu bisa pihak swasta itu boleh dari LPK, bisa. Misalnya salon kan kita belum punya. Berarti salon nanti dengan salon mana ya yang pinter kita tarik. Bengkel. Kita bengkel mana yang pinter? Bengkel ada Pak, ada punya sendiri. Kita punya Tata Boga, bengkel sama komputer. Ini sudah ada 3. Lah ini misalnya las. Las kita juga dengan praktisi, tukang las yang ahli, kita suruh las, suruh pakai las. Itu kerjasama dengan praktisi dengan tenaga ahli Bahkan kita pernah dengan desain grafis, dengan rekan-rekan dari rekan-rekan dari pers,
kita jadikan narasumber. Mereka kan yang yang melek istilahnya yang punya kualitas lah. Seperti itu. Kita walaupun mungkin teman saya bisa, tapi kan mereka secara profesional kan kurang menguasai sehingga kami kerjasama dengan rekan-rekan pers. Lebih cenderung ke praktisi. Betul, praktisi. Jadi praktisi kan pengalaman ilmunya ada, masyarakatannya kan juga ada, jadi biar praktis sana. Karena pelajaran di BLK kan tidak hanya pelajaran materi kurikulum, juga siap mereka ke masyarakat. Gitu. Ini saya ikut bangga. Selama ini sebelum ngobrol sama Pak Indro kan nggak tahu. Iya betul. Sedemikian dalam itu. Atau mungkin barangkali kalau boleh saya mengatakan ini Pak Indro, beberapa tindakan atau beberapa kegiatan dari Disperinaker dalam hal untuk mengurangi pengangguran. Termasuknya mungkin job fair ini termasuk anunya Pak Indro, primadonanya Disperinaker. Betul. Jadi kan kalau visi Bupati kan 1 visi, 6 misi dan 32 program. Nah dari 32 program itu ada 3 program yang ada di Disnaker. Tentunya bukan monopoli milik Disnaker, tapi program, Pak? 3. Artinya golek gawean gampang, ngopeni kadang kekurangan, ngopeni kelompok rentan. Golek gawean gampang ini yang dari pelaksanaan penyelenggaraan job fair yang kita laksanakan setiap tahun. Setahun sekali. Biasanya yang didatangkan kayak apa yang di job fair itu? Kira-kira pihak-pihak yang diikutkan job fair itu kayak apa? Perusahaan yang baik nasional maupun multinasional. Artinya tidak harus di lingkup Blora kan? Tidak harus. Bahkan boleh, silakan. Targetnya apa Pak dari job? Jadi targetnya kita ada lowongan kerja yang jelas ya. Kita pasti. Rencana ini ada rencana 30 perusahaan, ada 5.000-an lowongan kerja lah kalau bisa itu target kami seperti itu Pak. Jadi dengan adanya job fair ini ya mungkin secara tipis-tipis mungkin ya terwujud golek gawean gampang kan gitu Pak. Kan sebetulnya nggak tipis-tipis Pak. Karena kan gitu ya. Pak Indro, ini perusahaan tidak lokal Blora loh, ini nasional bahkan internasional. Betul. Atau mungkin di situ kan mungkin jenengan secara ini nggak bisa mantau berapa penyerapan tenaga kerja setelah job fair ini. Untuk tahun ini kapan dilaksanakan Pak Indro? Tahun ini besok insya Allah tanggal 20 sampai 21 Mei di Gor Mustika. Ini pemirsa warga Blora, ini ada satu program dari Disperinaker. Monggo tanggal 20 sampai 21 tempatnya di Gor. Itu untuk umum boleh. Gratis. Di situ juga nanti akan tersedia informasi lowongan pekerjaan bisa lokal Blora, bisa nasional, bahkan internasional. Ini menarik, ini saya tarik di 9 program prioritasnya beliau. Ya, itu ada 3 di sini. Salah satunya ini yang termasuk di 9 program 99 hari Pak Bupati dan Wakil Bupati Blora, Pak Arif Roman juga dengan Bu Sri Setiorini. Program jaminan kesehatan untuk kelompok rentan. Ini yang sudah dilakukan oleh Disperinaker Pak Indro. Jadi terkait dengan ngopeni pekerja rentan, kami bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja Cabang Blora memberikan atau membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. JKK, JKM ini yang paling penting ini menurut hemat kami. Syarat untuk bisa jenengan ikut sertakan Mas? Syaratnya fotokopi KTP. Ini ada OPD di sana nggak? Artinya verifikasi ini dari Dinsos, dari betul. Jadi begini, kami mendapatkan data dari Dinsos. Kan nyuwun sewu paling sewu kita koreksa ulangi. Jadi kami pendataan di kecamatan. Kita verifikasi setelah dapat raw material data mentah, kami koordinasi dengan Dinsos. Ini irisan dengan Dinsos. Verifikasi. Setelah verifikasi selesai bahwa itu yang bersangkutan masuk DTKS. Yang kedua kami verbal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Capil nggak, Duk Capil? Capil Capil. Dinsos
Yang pertama terus capil terkait dengan alamatnya tentunya bahwa mereka betul-betul orang Blora. Terakhir dengan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya apa? Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini kan yang syaratnya memang usia 18 tahun sampai 64 tahun. Artinya setelah 65 berarti dia dikeluarkan. Pada saat daftar kurang dari 65 boleh. Pada saat mendaftar tidak boleh lebih dari 65. Nah, itu setelah kita verifikasi, ini yang kita laksanakan, setelah verifikasi personal dari BPJS Ketenagakerjaan, berarti siap kita bayarkan. Itu kita punya 10.212. 10.212, 124 orang di tahun ini. Tahun ini pekerja rentan. Dengan pekerja rentan ada beberapa kriteria, ada 20 kriteria Pak Urip. Saya ngapal nanti ada 20 kriteria sehingga sudah kita SK-kan Bupati sebanyak 10.124 orang pekerja rentan. Ini kan jumlah yang luar biasa. Luar biasa, betul Pak. BPJS ini jaminan kesehatan artinya mereka sudah jenengan jaminkan karena kerjasamanya sama BPJS. Kalau sesuatu dia mau berobat, mau apa dengan modal ini kan sangat meringan. Bahkan mereka nggak bayar iuran. Ini kan ditanggung negara. Ditanggung APBD. Akhirnya APBD kan negara. Betul. Ini kan luar biasa yang kayak gitu. Betul, Pak. Ini terkait mungkin 9 program 99 hari yang sudah terlaksana launching untuk mengopeni ini jaminan kesehatan untuk kelompok rentan. Jadi kemarin tanggal 27 Maret 2025 di Pendopo. Jadi ini sudah di launching terkait BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan bagi buruh tani tembakau. Sudah di launching. Buruh petani tembakau. Buruh tani tembakau, bukan petaninya loh Pak. Buruh tani tembakau. Buruh tani tembakau. Ini ada irisan dengan ini untuk pendanaannya DPJAT itu Pak. DPJAT betul, dari DPJAT betul, betul. Dari DPJAT. Berapa tadi jumlahnya? Kita anggaran DPJAT 1M. Kita target kita 5.000. Di tahun ini. Di tahun ini. Namun demikian kalau datanya berapapun nanti kita bertahap Pak. Artinya kan bertahap kan sesuai. Kalau kita punya data 3.000 kita 3.000 dulu. Artinya kami paham karena untuk verifikasi ini kan ada irisan beberapa. Beberapa OPD lagi sama dengan yang tadi. Bahkan ini tambah Dinas Pertanian. Dana data kami kan dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian cocokkan dengan kita verva lagi, Dinsos, terakhir BPJS Ketenagakerjaan, Capil juga perlu itu juga Pak. Targetnya segitu. Target 5.000. Terus yang sudah kemarin diluncurkan berapa Pak Indra? Kemarin baru sebentar. Ya nyangkut data Pak. Iya. Istilahnya kan jangan 3.150. Dari 5.000. Ya, ini baru bulan April menjelang Mei. Saya pikir kan yang terpenting ini kan sokongan peran koordinasi dengan OPD. Betul Pak. Sebelah OPD terkait ini DP4, terus Dinsos apalagi. Kalau tadi BPJS khusus untuk buruh petani tembakau, ini kan sangat beririsan datanya di DP4 Pak. Betul. Mereka kan yang tahu Pak. Iya betul. Gitu. Yang tahu DP4. Iya betul. Satu sebelum kita ngakhiri obrolan kita Pak Indra, ada beberapa kendala nggak di persoalan upaya dari pemerintah sekiunya lewat Disperinaker ini untuk ngopeni jaminan kesehatan untuk kelompok rentan ini kendalanya apa Pak? Ya betul Beni. Jadi kan kalau terutama yang baik buruh tani tembakau maupun pekerja rentan kan karena ada OPD lain yang memberikan BLT berupa cash uang. Takutnya tumpang tindih. Nah sementara kalau di BPJS Ketenagakerjaan kan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka hanya mendapati kartu BPJS. Itu yang pertama. Sehingga ada menimbulkan resistensi dari beberapa penduduk di desa. Resistensi ini artinya kan cuma frame pandangan mereka, anggapan mereka kan. Karena tadi itu mungkin kok orang. Karena begini, ini jadi pada saat kami ke lapangan ini, kami harus menjelaskan bahwa kan lain dengan BPLT kan mereka menerima cash. BPJS Kesehatan kan mereka sakit
baru inilah. Kalau kita, kalau BPJS Ketenagakerjaan memang agak unik. Mau jenengan kalau mau menerima manfaat ya pertama harus kecelakaan dulu, yang kedua harus meninggal. Ini kan agak unik. Sosialisasi kita kan agak. Tapi mau nggak mau kita harus seperti itu. Kita sosialisasi seperti ini. Bapak Ibu panjenengan nek pengen nompo jenengan yo kudu kecelakaan sih, apa mati sih, nuwun sewu ini. Kan saya harus seperti itu, Pak. Iya, ini karena SOP-nya harus gitu. Harus gitu. Makanya mereka sebelum tahu seperti itu kan ada sedikit penolakan, resistensi karena mungkin ya kekurangtahuan mereka lah ya tentang BPJS Ketenagakerjaan karena yang tahu mereka hanya BPJS Kesehatan selama ini. Dan kedua adanya BLT dari OPD yang lain. Dan itu gitu. Bentuknya tunai. Kalau kami kan dari BPJS Ketenagakerjaan hanya kepesertaan, kepesertaan. Dalam bentuknya kartu. Ya. Kalau boleh mungkin untuk sosialisasi dibalik dalam artian kita itu kan berharapnya ya sing apik. Kita nggak jangan sakit, kita jangan kecelakaan gitu kan. Tapi jaga nih. Dalam artian kalau seseorang ini tidak megang kartu suatu saat loro, suatu saat kan nggak bisa, Pak. Betul. Artinya kan merubah mindsetnya sing kadang kalau saya sudah tahu ini kelompok di mana sudah tahu tapi nggak hati sudah disebutkan itu ada penolakan dalam tanda petik nah, gitu kan ini kan saya pikir bisa lah nanti dicarikan solusi. Mungkin itu Pak Indro. Terima kasih diberi waktu kita ngobrol-ngobrol ya apalagi ini momennya kan menjelang peringatan Hari Buruh Dunia Internasional ini kan luar biasa. Ini sesuai dari tagline channel kita Pak Indro ya. Urip itu harus urup memang. Urip itu harus menyala, harus berguna bagi orang lain, bagi siapa saja dan lain-lain. Saya harap hormat Disperinaker sekarang ternyata selama ini tidak atas nama pemerintah kan berguna bagi orang lain, bagi warga Blora. Alhamdulillah. Gitu. Demikian pemirsa, barangkali ada tutur saya juga narasumber Pak Indro yang mungkin ada salah, ada hilaf, barangkali mohon bisa dimaafkan. Tapi sekali lagi perlu diketahui nawa itu kita adalah bagaimana kita memberi pencerahan bahwa ini loh kerjaan Disperinaker. Betul Pak. Kalau bukannya memang di era-era kini kita kan perlu untuk sosialisasi ini bukan dalam koridor kita riak, kita sombong, gitu kan adalah gitu. Betul. Mungkin saya berharap nanti di lain waktu diberi kesempatan untuk kita podcast lagi, siap. ngobrol. Semua ini kan demi warga Blora, demi Blora. Tidak ada lain. Kita punya maksud yang lain. Mungkin itu. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngombe Pak.